Oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masias Yahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Pelaku juga dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Pelaku kini terancam pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Sebelumnya, Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang dituduh terlibat balap liar. Korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana PPA PPO Barreskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus memperjualbelikan bayi yang beroperasi lintas wilayah di Indonesia. Dalam kasus ini sebanyak 7 bayi berhasil diselamatkan dari praktik ilegal tersebut. Wakabare Barreskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, menjelaskan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara penculikan bayi sebelumnya di Makassar. Selain itu, penyidik berhasil menetapkan 12 orang tersangka dan juga barang bukti serta menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Mendorong sinergi. Jadi ini merupakan aktor utamanya sudah kita tangkap pada kasus sebelumnya, itu pada kasus Bilqis. Kemudian modus operandinya memang betul dengan memalsukan dokumen yang berupa surat keterangan lahir dari rumah sakit. Dan ini sekali lagi semuanya murni jual beli, tidak ada. Penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Saksi ahli ini diajukan kubu Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo. Saksi ahli pidana dari Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, diperiksa selama lebih dari 1 jam di Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan belasan pertanyaan untuk mendalami unsur pidana yang disangkakan kepada Roy Suryo dan rekan-rekannya. Asmi menjelaskan objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah dokumen, bukan serangan terhadap kehormatan pribadi. Sementara tersangka ijazah Jokowi Roy Suryo menyatakan keterangan ahli ini menjadi bagian penting dalam membantah unsur pidana termasuk pasal 160 KUHP yang dikaitkan maksud kami dalam perkara ini. Kami bantu doa. Orang tidak bisa dipidana karena ada rasa ingin tahu masyarakat mengingat kasus ini sudah terlalu lama. Jadi ada peran penyelenggara negara juga tidak mau transparansi untuk ini. Padahal kegaduhan publik itu sudah lama. Kira-kira esensi itu tadi yang memang menjadi poin dalam pemeriksaan tadi. Ya. Dalam kacamata saya sebagai katakanlah akademisi tadi melihat perkembangan keadaan tadi, melihat bahwa peristiwa ini dari 2019, terus 2024 lagi juga 2014, 2019, lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada peran yang mana sebenarnya begitu ada kegaduhan publik seharusnya penyelenggara negara atau tanggung jawab negara itu ini loh declare dong. Meskipun secara khusus ya Pak Dr. Asmi Syahputra ini memang diminta
untuk teman-teman yang khusus pada klaster 1, yaitu pada klaster yang kena pasal 160 dan tidak kena pasal 32 dan 35 UT, tapi kami tetap membersamai dan kami bersama. Ya, artinya kita itu satu kesatuan, 6 orang ini adalah kita kompak bersama, dan kami berterima kasih sekali lagi pada Dr. Asmi atas waktunya. Dan yang jelas, apa yang beliau sampaikan itu adalah penekanan kepada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 28, di mana warga negara itu berhak untuk melakukan pendapatnya dan berhak untuk melakukan koreksi juga, ya, mengetahui, karena itu juga diatur juga dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bahkan KIP juga, Komisi Informasi Pusat juga sudah membuka sampai dengan 5 salinan ijazah, ya, dari tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan 2019. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang citizen lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang tersebut, Bonatua menyatakan semua informasi publik bisa diakses lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih, sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang di DKI. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, Surakarta. Yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Plaza Klaten kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang. Agenda persidangan kali ini menghadirkan saksi ahli yang meringankan terdakwa Ferry Sanjaya. Sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Plaza Klaten menghadirkan saksi ahli Hernold Ferry, mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli memberikan keterangan terkait definisi kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu unsur dakwaan. Saksi ahli menegaskan dalam perkara tindak pidana korupsi, kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti atau actual loss, bukan sekedar potensi kerugian. Sidang dugaan kasus korupsi Plaza Klaten akan dilanjutkan pada 4 Maret mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa. Pada waktu itu pemeriksaan setempat tadi loh, tentang pemeriksaan setempat tadi, kalau ada usulan seperti tadi gimana Bu? Nanti kan kata hakim mau dihakiman. Sebenarnya ini jelas perjanjian sewa antara si Ferry dengan Bupati Klaten adalah sah dibutuhkan. Raja karena pengelolaan diatur di situ. Untuk sidang selanjutnya itu Rabu kemarin. ditunda hari ini. Jam Minggu ketemu sama Anda.